Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Pertama, tentu khatib ingin berwasiat kepada diri khatib pribadi pada khususnya dan kepada jamaah sekalian pada umumnya. Mari kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Ta'ala. Takwa dalam arti yang sebenar-benar takwa, yaitu berjuang sekuat tenaga untuk senantiasa mentaati perintah-perintah Allah Ta'ala dan berusaha sekuat tenaga pula untuk senantiasa menjauhi segala larangan-larangan Allah Ta'ala, sekecil apapun larangan tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Gema takbir pada Idul Adha pagi hari ini sungguh spesial. Bersama kita melantunkan takbir, tahmid, tahlil pada pagi hari ini, bersama pula berapa banyak saudara-saudara kita yang hari ini sedang ngantri oksigen, ngantri ruangan untuk masuk rumah sakit, menahan beratnya sesak nafas, dan sebagian menahan beratnya lapar. Istimewa pagi hari ini, alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita iman Islam, sehingga pagi hari ini kita patut bersyukur yang sangat, syukur yang dalam. Di saat kita merasa tidak nyaman karena bete di rumah, ingat lebih bete mana kita di rumah dengan mereka yang mengantri untuk mencari oksigen. Lebih bete mana kita dengan mereka yang sekarang sedang antri untuk masuk rumah sakit. Tentu tidak ada apa-apanya, karena itu tidak ada kata yang lebih indah daripada kata menyeru kepada diri untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala karunia yang luar biasa. Bersyukur yang kedua, sebesar apapun problem yang kita hadapi, sungguh problem ekonomi, kesehatan, sebagainya yang disebut krisis hari ini, maka krisis hari ini tidak lebih besar, tidak ada apa-apa dibanding krisis yang dihadapi oleh Hajar dan Ismail saat itu. Karena hebatnya pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Ibrahim bersama keluarganya, maka Allah Ta'ala memberikan kepada kita untuk mencontoh, seperti dalam surah Al-Mumtahanah surat 60 ayat 4, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada suri teladan bagi kamu pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Siapa yang bersama dengan Ibrahim? Ada Hajar, ada Ismail di sana. Saya akan ambil satu episode yang barangkali dekat dengan sekarang kita, dan apa yang diambil pelajarannya. Salah satu episode yang sangat kritis adalah ketika Ibrahim melakukan perjalanan dari Palestina setelah mendapatkan perintah dari Allah Ta'ala bersama Hajar dan Ismail yang ketika itu masih sangat kecil, masih bayi. Setelah sampai di sebuah tempat, setelah menaiki gunung, turun lembah dan sebagainya, yang tempat yang sekarang kemudian disebut Mekah, tiba-tiba Ibrahim menghentikan kendaraannya. Sebayangkan,
setelah menghentikan kendaraannya, Ibrahim spontan menyuruh Hajar turun dari kendaraannya bersama Ismail. Padahal bekal terbatas, ya, minuman makan sangat terbatas, betapa kritisnya, dan tidak tahu ada wabah apa yang bisa datang saat itu karena saat itu tidak ada manusia. Lalu Ibrahim meninggalkan Ismail dan Hajar melangkah. Apa yang dilakukan oleh seorang istri? Ia bertanya, wahai Ibrahim, hendak kemana kau pergi? Dijawab, tidak. Karena nggak dijawab, mungkin jangan-jangan kurang jelas pertanyaan, ditanya lagi, hendak kemana kau pergi Ibrahim? Tidak dijawab sampai 3 kali. Hendak kemana kau pergi Ibrahim? Tidak dijawab. Begitu yang ketiga tidak dijawab, apakah kemudian Hajar marah kepada suaminya karena dia tahu dia nggak bakal marah karena suaminya sangat baik. Dia berhusnudon kepada Allah Ta'ala bahwa bisa jadi bukan Ibrahim nggak mau jawab, tapi pertanyaan saya nggak bisa dijawab. Maka yang dilakukan, dia merubah pola komunikasinya. Ini yang dalam teori motivasi disebut persuasif, mempengaruhi orang, membuat orang paham. Dirubah pertanyaannya. Apa yang dirubah? Kalau tadi pertanyaan Hajar, hendak kemana kau pergi, nggak bisa jawab Ibrahim. Tapi sekarang dirubah, wahai Ibrahim, apa kau pergi tinggalkan kami berdua di tempat ini yang sepi, tidak ada manusia karena perintah Allah? Iya, dijawab oleh Ibrahim. Baik, dari konteks ayat tadi dan kondisi saat ini, minimal saya akan berikan kepada kita semua 3 inspirasi dari Ibrahim yang insya Allah Ta'ala bisa menyelesaikan masalah dengan izin Allah Ta'ala. Yang pertama, dalam kondisi kritis hanya satu yang bisa dilakukan seseorang, husnudzon billah, berprasangka baik. Ini kunci pertama. Kenapa harus berprasangka baik? Kita paham betul bahwa kalaupun wabah betul ada yang membuat, ini nggak akan berefek apa-apa kecuali Allah mengizinkannya. Karena itu kita berprasangka kepada Allah bahwa kalau Allah turunkan penyakit, pasti Allah turunkan obatnya. Prasangka itu yang pertama. Seperti yang dilakukan oleh Hajar tadi, dia berprasangka kalau Ibrahim pergi karena perintah Allah, pasti Allah menjamin seberat apapun ujian, tidak melalui kapasitasnya, berapapun problemnya, pasti akan berjalan keluar. Jadi hari ini yang hilang dari kita kurang husnudzon billah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita dengan hadis qudsi yang sangat populer dan luar biasa dahsyat. Apa kata beliau? Ana inda dzanni abdi bi, in dzana bi khairan falahu wa in dzana syarran falahu. Saya, kata Allah, sesuai dengan prasangka hamba. Kalau hamba berprasangka bisa, saya kasih bisa. Kalau berprasangka baik, saya kasih baik. Tapi kalau hamba berprasangka buruk, berprasangka tidak bisa, itu pun yang dapat oleh hamba. Saya akan bikin analog dalam konteks kuantum fisika. Dalam teori alam, kalau Bapak megang apel Bapak jatuhkan, maka apel akan jatuh. Jatuhnya kenapa? Ada 2. Pertama, Bapak lepas apelnya sehingga jatuh. Yang kedua, karena ada gravitasi. Di film-film ketika kita melihat ambang gravitasi, maka melayang-layang itu apel. Artinya apa? Dalam hidup ini, untuk kita bisa sukses keluar dari masalah, menarik keberuntungan, selalu 2 faktor dilakukan dengan faktor yang kelihatan dan faktor tidak kelihatan. Dalam mengatasi krisis sekarang, pandemi, yang faktor kelihatan sudah dilakukan semua. Kurang apa? Pakai masker, kelihatan. Jaga jarak, jangan kumpul-kumpul. Bahkan sebagian masjid pun ditutup hari ini karena itu. Faktor kelihatan. Sayangnya, mereka tidak mengerti bahwa untuk sukses, untuk bisa selamat, ada faktor tidak kelihatan. Seperti jatuhnya apel tadi, ada gravitasi. Apa faktor yang tidak kelihatan yang bisa insya Allah kita keluar dari krisis ini? Salah satu faktor yang tidak kelihatan, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau kita berprasangka buruk, buruk pula yang sampai kepada kita. Maka mari kita berprasangka, insya Allah sebentar lagi corona pergi dari kita. Insya Allah yang kita ada dilindungi, yang sakit segera sembuh, yang meninggal insya Allah masuk surga. Berprasangka baik. Bapak bayangkan kalau dalam kondisi Bapak dengan prasangka buruk, menurut
survei yang saya tidak tahu persisnya seperti apa, tapi saya membaca beberapa literasi, hari ini yang mati karena corona tidak seberapa dibanding mati karena ketakutan karena corona. Yang sakit karena corona tidak seberapa dibanding orang yang takut karena corona, karena dia telah mengundang ketakutan sehingga imunnya turun. Demikian pula dalam kehidupan ekonomi dan sebagainya. Katakan saja insya Allah ada jalan keluar, insya Allah ada segera selesai urusan yang rumit ini akan diganti dengan kemudahan. Ini yang pertama. Inspirasi yang kedua, apakah Hajar ketika itu, oh sudah saya dijamin sama Allah, saya kan istri Nabi, Ismail pun ayahnya Nabi, apa begitu? Tidak. Maka inspirasi yang kedua adalah konsep sa'i, bergerak. Ini faktor kelihatan, bergerak. Maka ketika Hajar habis bekalnya, maka Hajar mencari air. Hajar ditaruh di dekat Ka'bah sekarang, lalu dia melihat dari sofa ke Marwah, Fata Morgana sebetulnya ada air, karena dicari air. Bekal sudah habis, hantu belum ada kehidupan. Bapak bisa bayangkan lebih kritis mana kita dengan Hajar saat itu. Tapi ingat, Hajar pertama membangun husnuzan billah, pasti Allah kasih. Tapi kan nggak boleh berpangku tangan, karena begitu kita lahir dikasih 3 potensi, Pak. Potensi akal, suruh mikir kita. Potensi hati, biar berprasangka baik, takwa kepada Allah. Yang ketiga, potensi fisik untuk bergerak. Maka Hajar bergerak dari suam, lihat ada air di Marwah, dikejar di sana. Padahal jauh jaraknya, Pak. Bapak bisa tahu batuan di sana zaman itu seperti apa. 7 kali bolak-balik, ternyata nggak ketemu. Ternyata Fata Morgana karena mungkin cuaca panas luar biasa. Hajar sadar Ismail yang ditinggal masih hidup, Bapak tidak. Maka setelah dia lari bolak-balik tidak mendapatkan, dia ingat jangan-jangan saya sudah tidak ada. Dia kembali ke Ismail, di mana Ismail ternyata keadaannya dikira sudah meninggal. Lalu diangkat oleh Hajar sambil bersedih dia, mohon tolong kepada Allah, ingin tahu ini anak masih hidup atau sudah meninggal. Maka Allah kasih isyarat, keluar di dahi keringatnya jatuh di bibir Ismail, dan Ismail masih hidup. Apa yang terjadi? Ditaruh Ismail, dan ini yang tidak banyak orang baca, dia mau lari yang ke-8. Dengan izin Allah baru mau lari ke-8, terdengar suara. Ternyata di mana Ismail ditaruh, di situ keluar air. Saking banyak air, kemudian Hajar balik, zam. Artinya apa? Kumpul. Apa maknanya? Dalam kondisi begini, faktor kelihatan kita harus maksimal. Silakan mencari herbal, silakan cari madu, silakan obat, silakan vaksin, silakan. Tapi bukan itu yang menyembuhkan. Jangan sampai kita memberhalakan vaksin, memberhalakan protokol kesehatan. Itu yang dilakukan dari kita. Silakan cari dalam rangka apa? Inilah faktor kelihatan yang mampu kita lakukan seperti dilakukan oleh Hajar, dan Hajar melakukannya maksimal sampai titik darah terakhir. Udah 7 kali mau ke-8, coba bisa bayangkan, Pak. Kita sudah tidur. Apakah kita sudah dengan terapi apa saja? Kita masih sibuk sekarang terapi yang faktor kelihatan, faktor tidak kelihatannya nggak dibangun. Kita sibuk mencari solusi tapi lupa mendekat kepada pemberi solusi. Kita mencari sembuh tapi lupa mendekat kepada pemberi sembuh. Bangun, tetap ikhtiar, hatinya yakin kepada Allah. Maka Rasul SAW mengatakan apa? Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala tajaz. 3. Sungguh-sungguh kamu untuk mencari solusi sesuatu yang bermanfaat buat kamu, tapi ingat, wasta'in billah, jangan tinggalkan Allah, minta tolong kepada Allah. Wala tajaz, jangan cemen. Bangkit. Belum kiamat ini. Belum ngerti nanti setelahnya ada apa. Bangkit, semangat, gitu ya. Wala tajaz. Dan yang ketiga, inspirasinya berkaitan dengan kurban. Setelah lama Ismail bersama Hajar di situ tumbuh kehidupan di situ, burung datang dan sebagainya, sehingga banyak orang-orang datang ke situ, sehingga kemudian kelak Ismail sudah dewasa, Ibrahim kangen, lalu ketemu. Singkat cerita saja, mimpi malam itu setelah 15 tahun kurang lebih tidak ketemu, mimpi baru ketemu, tidur di Musdalifah. Sekarang makanya kalau kita haji suruh mabit di sana, mimpi untuk menyembelih anaknya. Kisah ini sudah sangat populer, saya tidak akan ulang ceritanya, tapi saya ingin ngasih tahu inspirasinya apa sih? Apakah kita kurban hanya motong kambing itu? Ingat waktu Ibrahim mimpi suruh motong apa? Anaknya, bukan kambing. Artinya apapun yang kita cintai, kalau Allah minta kasih.
Artinya apa? Saya ngajak diri saya yang hari ini kurban, dan yang belum kurban moga-moga tahun depan bisa kurban. Ketika nanti kita potong hewan kurban, menyaksikan atau tidak menyaksikan, begitu kambing sudah diserahkan atau sapi diserahkan kepada dia, niatlah saya akan motong, di samping motong hewan ini, saya akan memotong sifat hewani yang ada pada diri kita. Ini hikmah. Kalau kurban cuma motong sapi orang kaya, enteng. Keluarga biasa motong kambing enteng, berapa nilai kambing sekarang dibanding jajan internet kita, nggak ada apa-apanya. Kumpulin internet kita setahun bisa dapat berapa kambing? Bukan. Bersama kita motong kambing, bersama kita motong sapi, potong sifat hewani kita. Allah mengingatkan kita di surat Hajj surat 22 ayat 37. La yanalallaha luhumha wala dima'uha walakin taqwa minkum. Daging-daging dan darahnya tidak sampai kepada Allah. Daging hewan kita ini dipotong dan darahnya tidak sampai kepada Allah, tapi yang sampai ketakwaan kamu. Artinya bukan kambing besar atau kecil, tapi ketakwaan kita ada. Bunuh sifat binatangan yang ada pada kita, bunuh sifat hewan yang ada kita. Apa saja, rakus, menang sendiri, nggak tahu malu, itu yang dibunuh. Salah satu apa dalam Al-Quran? Sifat kita bersandar kepada selain Allah. Di surat Al-Ankabut ayat 1 dikatakan orang-orang yang berlindung kepada selain Allah seperti laba-laba. Laba-laba menganggap rumahnya hebat, dia rumah paling hebat, kalau rumah laba-laba paling rikih. Namanya kriteria rumah, kalau kita di dalam dilempar batu nggak kena, kalau hujan kehujanan, tapi rumah laba-laba disapu habis. Orang-orang yang bersandar kepada selain Allah seperti laba-laba rapuh. Lihat sekarang berapa banyak orang rapuh, ekonominya kerasanya kuat, baru diuji corona belum sampai 3 tahun udah hancur. Merasa fisiknya kuat, belum kena corona udah hancur. Kenapa? Dia bersandar kepada selain Allah. Dan dari konteks kurban ini kita harus mengenal 3 tipologi manusia. Yang pertama manusia loser, pecundang, belum perang sudah lari, baru dengar corona takut, tidak boleh ke masjid, udah nggak ke masjid. Emang kalau nggak ke masjid nggak didatangin corona juga kalau Allah pendaki. Pecundang yang pertama. Yang kedua, survive saja, orang-orang hanya mikir yang penting saya makan, sama bukan binatang. Binatang pun seperti itu, makanya jangan dibunuh. Muslim mengajarkan kita yang ketiga, tipologi yang ketiga, winner. Kita adalah pemenang. Kalau kita harus syahid karena berjuang melawan Tuhan, mudah-mudahan Allah masukkan ke dalam surga. Berkorban hari ini Allah punya kondisi terbatas. Tolong saudara-saudara kita, kasih banyak bantuan kita. Mereka yang dari isolasi mandiri, mereka yang kekurangan harta, masjid adalah pusat sentral yang bisa menyalurkan itu semua. Bangkit, jadilah kita winner. Mudah-mudahan Idul Adha yang penuh kenangan ini akan membangkitkan semangat kita, bukan semakin jauh dari Allah, tapi membuat kita makin dekat kepada Allah, makin semangat kita untuk berkorban dan semangat untuk melakukan kebaikan. Semoga Allah kumpulan kita dengan orang-orang soleh terdahulu di surga nanti. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur bighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kasifal baliyat. Allahumma ansur wa nasrin wahdul man khadal muslimin. Allahumma asfi mardona, Allahumma asfi mardona, Allahumma asfi mardona. Wahai Allah yang Maha menatap, Engkau tentu sedang menatap kami ya Allah. Kami sedang melaksanakan perintah Rasul-Mu ya Allah. Sholat Idul Adha pada pagi hari ini ya Allah. Sungguh sholat Idul Adha pagi ini sangat spesial Allah, di tengah kondisi sangat kritis dalam negeri kami ya Allah. Kami mohon pertolongan-Mu ya Allah. Kami mohon kekuatan-Mu ya Allah. Tiada daya upaya kecuali kekuatan dari-Mu ya Allah.
Kiranya Engkau berkenan kepada siapapun yang sakit hari ini Kau sembuhkan ya Allah. Kepada yang setelah meninggal karena penyakit corona dan yang lainnya, Engkau tempatkan dia di sisimu yang terbaik ya Allah. Ampuni dosa mereka ya Allah, ampuni dosa mereka ya Allah. Kepada kita ya Allah yang hadir di tempat ini dan yang tidak hadir di tempat ini, lindungi kami semua ya Allah dari bencana apapun yang tidak membuat kami jauh darimu ya Allah. Jauhkan corona dari kami ya Allah, dan jauhkan kami dari corona sejauh-jauhnya ya Allah. Kami mengimani ya Allah, Engkau tidak menurunkan penyakit kecuali Engkau turunkan obatnya ya Allah. Turunkan segala obatnya ya Allah, turunkan segala penawarnya ya Allah, agar kami segera bisa menjalani kehidupan yang seperti semula ya Allah. Takdirkan hujan yang menimpa kepada kami menjadikan kami makin dekat denganmu ya Allah, makin akrab bersamamu ya Allah, membuat kami rindu ya Allah, rindu untuk senantiasa berjumpa denganmu ya Allah. Ya Allah, takdirkan sakit dan bencana yang menimpa kami yang menggugurkan seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Kalau ujian ini karena dosa-dosa kami, ampuni dosa kami, dosa pemimpin kami, dosa saudara-saudara kami ya Allah. Namun karena ujian ini yang datang kepada kami dan azab kepada kami, kalau ampuni dosa kami. Kalau ini ujian karena ujian iman kami, kuatkan iman kami ya Allah, kuatkan iman kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.